Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu fungsi produksi stokastik frontier. Kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Rohematus Solehah NIM 63, Rina Eli Novitasari NIM 92, Rofi Anur Aini Ar-Rohmah NIM 96. Langsung saja, berikut ini merupakan tabel data sekunder. Data sekunder ini merupakan data dari jumlah bibit, pupuk, lahan, tenaga kerja, dan produksi petani kacang panjang di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember pada musim tanam tahun 2010. Kami menggunakan sampel sebanyak 60. Data sekunder sebelum dianalisis ke fungsi produksi stokastik frontier harus dijadikan LEN. Berikut ini merupakan tabel data sekunder yang sudah dijadikan LEN. Untuk berikutnya yaitu merupakan tabel dari hasil uji frontier. Tabel dari hasil uji frontier inilah yang akan digunakan untuk menganalisis nilai LR dan hipotesis, nilai gamma, kemudian pengaruh parsial tiap variabelnya, dan yang terakhir yaitu tingkat efisiensi teknis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu data yang kita punya dapat dilihat apakah cocok untuk model frontier atau tidak, yaitu dengan melihat nilai LR-nya. Nilai LR digunakan untuk mendeteksi apakah di lapang ada kasus inefisiensi atau tidak. Dengan hal ini, maka dapat dirumuskan hipotesisnya ada dua, yaitu yang pertama H0, yaitu di lapang tidak terdapat kasus inefisiensi. Dan yang kedua H1, yaitu di lapang terdapat kasus inefisiensi. Untuk mengetahui nilai LR signifikan atau tidak, maka harus dibandingkan dengan tabel kode Palm dengan nilai LR sebesar 2,85, degree freedom sebesar 2, dan taraf kesalahan sebesar 5%. Sehingga didapatkan nilai kode Palm sebesar 5,138. Hal ini menunjukkan bahwa nilai LR kurang dari nilai kode Palm. Dalam hal ini berarti menerima hipotesis H0 dan menolak hipotesa H1, atau dengan kata lain di daerah penelitian tidak terdapat kasus inefisiensi. Selanjutnya yaitu nilai gamma. Nilai gamma menunjukkan berapa persentase error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Pengaruh gamma signifikan atau tidak dapat dinilai dari T hitungnya, di mana T hitung sebesar 7,14% dan T tabel sebesar 2,003. Hal ini menunjukkan jika nilai T hitung sebesar 7,14 lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar 2,003, yang artinya bahwa 88,68% error term disebabkan karena adanya inefisiensi teknis, sedangkan sebesar 11,32% disebabkan oleh risiko. Selanjutnya, pengaruh parsial masing-masing variabel. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap output, maka dapat dibandingkan antara nilai T rasio dengan T tabel. Dari output yang diperoleh, menunjukkan bahwa nilai T rasio pada beta 1 sebesar 2,14, di mana nilai ini lebih besar dari T tabel 10%, yaitu 1,673. Ini artinya nilai beta 1 signifikan atau berpengaruh terhadap produksi. Dengan kata lain, input X1 atau dalam penelitian ini bibit berpengaruh terhadap produksi. Dan jika X1 dinaikkan sebesar 1%, maka outputnya juga akan meningkat sebesar 0,28%. Kemudian nilai T rasio pada beta 2 yaitu sebesar 3,91, di mana nilai ini lebih besar dari T tabel 5%, yaitu 2,003. Ini artinya nilai beta 2 signifikan atau berpengaruh terhadap produksi. Dengan kata lain, input X2 atau dalam penelitian ini pupuk berpengaruh terhadap produksi, dan jika X2 dinaikkan sebesar 1%, maka outputnya juga akan meningkat sebesar 0,46%. Kemudian nilai T rasio pada beta 3 sebesar 3,43, di mana nilai ini lebih besar dari T tabel 5%, yaitu 2,003. Ini artinya nilai beta 3 signifikan atau berpengaruh terhadap produksi. Dengan kata lain, input X3 atau dalam penelitian ini lahan berpengaruh terhadap produksi.
Dan jika nilai X3 dinaikkan sebesar 1%, maka outputnya juga akan meningkat sebesar 0,55%. Kemudian, nilai T rasio pada beta 4 sebesar 0,92, di mana nilai ini lebih kecil dari T tabel 10%, yaitu 1,673. Ini artinya, nilai beta 4 tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap produksi. Dengan kata lain, input X4 atau dalam penelitian ini tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap produksi. Selanjutnya, tingkat efisiensi teknis. Jika nilai efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, ini artinya petani sudah efisien secara teknis. Petani 1, 5, 6, 9, 16, 19, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 58, serta 59 memiliki nilai efisiensi teknis kurang dari 0,8. Sehingga petani tersebut belum melakukan produksi secara efisien. Sedangkan petani sisanya dalam kegiatan produksinya sudah efisien karena memiliki nilai lebih besar dari 0,8. Petani 42 memiliki nilai tertinggi, yaitu sebesar 0,94. Ini artinya petani 42 sudah melakukan produksi dengan sangat efisien. Rata-rata efisiensi yang dicapai oleh petani di daerah penelitian yakni sebesar 0,82, di mana nilai ini lebih besar dari 0,8. Ini artinya, jika dilihat secara keseluruhan, petani di lokasi penelitian sudah berproduksi secara efisien. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai fungsi produksi stokastik frontier. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.